Halo Bapak Ibu, ya, tidak usah ditonton kalau memang Anda tidak peduli dengan masa depan anak Anda. Karena banyak sekali orang tua yang tidak peka dengan perubahan zaman. Ya, mereka masih menggunakan pola asuh jadul, pola asuh lama untuk mendidik anaknya yang sudah masuk di era digital 4.0. Nah, mungkin ini yang diajarkan oleh orang tua Anda dulu, sehingga Anda juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak Anda. Apa yang diajarkan? Nah, belajar yang rajin, cari ranking yang tinggi. Ya, nanti kalau sudah lulus SMA, kuliah, pilih jurusan yang laku di pasaran. Belajar lagi, cari IPK yang tinggi, syukur kalau bisa cum laude, ya. Sambil belajar organisasi, ya. Nah, nanti kalau sudah lulus ngapain? Cari kerja yang gajinya besar, yang kerjanya nyaman, ya, sehingga kamu bisa mewujudkan mimpimu, ya. Mimpinya orang Indonesia itu apa sih? Ini loh mimpinya orang Indonesia, bisa nikah di tempat yang wah gitu ya. Kemudian bisa beli rumah yang harganya 1 miliar ya, minimal paling murah. Mobilnya juga harganya 1 miliar ya. Kemudian bisa olahraganya juga yang kelas elit gitu ya, golf gitu ya. Terus punya keluarga harmonis ya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri minimal 2 kali setiap tahunnya. Ini mimpinya orang Indonesia ya. Tidak ada yang salah kalau Anda punya impian seperti itu. Justru salah kalau kita tidak punya impian. Tapi yang harus dikoreksi adalah kendaraannya. Ya, karena faktanya sekarang banyak sekali sarjana yang ujung-ujungnya, apalagi di masa pandemi seperti ini, mereka tidak siap untuk berwirausaha, akhirnya mereka ujung-ujungnya nganggur. Ya, IPK-nya tinggi-tinggi, cum laude, tapi ujung-ujungnya nganggur karena sudah nganggur kelamaan, akhirnya ya daripada gelundang-gelundung bengong-bengong di rumah, akhirnya ya sudah jadi ojek online. Ya, halal ya emang halal, tapi ngapain sih Anda ngulain anak Anda bertahun-tahun dengan biaya yang besar kalau ujung-ujungnya hanya untuk jadi ojol. Ya. Ya, sehingga yang terjadi adalah bukan Indonesian Dream tapi Indonesian Reality. Ya, nikahnya di pinggir kuburan karena kebetulan mertuanya tinggalnya di situ. Ya, tinggalnya di pondok mertua indah karena belum mampu untuk beli rumah, ya. Kemudian pakai mobil juga mobilnya mertua, ya. Olahraga cuma kalau pas 17-an ya, main bal-balan pakai daster gitu kan ya. Tiap bulan masih pusing dengan masalah keuangan, ya. Mau jalan-jalan ke luar negeri ya jadi mimpi belaka. Ya, kenapa seperti ini? Karena sistem pendidikan di Indonesia mengajarkan anak-anaknya hanya mempersiapkan mereka untuk menjadi karyawan, untuk menjadi pekerja. Ya. Coba diingat-ingat gurunya kalau ngajari apa? Nak, besok kalau kamu kerja. Ya. Kenapa nggak dirubah? Nak, besok kalau kamu jadi bos. Nak, besok kalau kamu jadi pengusaha. Sehingga jumlah entrepreneur, jumlah pengusaha di Indonesia itu kalah jauh. Secara persentase kita masih di kisaran 2%, Singapura sudah 7%. Jadi jangan kaget kalau pendapatan per kapita Singapura lebih tinggi daripada kita. Nah, tentunya Anda sebagai orang tua pingin kan anak-anaknya sukses, kaya, bahagia, ya pastilah. Ya. Nah, poinnya adalah sekolah saja tidak pernah cukup. IPK tinggi kalau Anda tidak punya skill juga nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Nah, yang harus kita sadari adalah zamannya ini sudah berubah. Ya, dari era agraris masuk era industri, temukan komputer, kita masuk ke era informasi, dan begitu ditemukan internet itu perubahannya cepat sekali, luar biasa. Kita masuk ke smart society, kita masuk ke era digital, era industri 4.0. Anak-anak kita akan punya masalah yang berbeda. Ya, Bapak Ibu bisa googling ya 4 masalah generasi zaman now ya. Yang pertama adalah boros. Ya, nggak bisa ngelola uang, nggak bisa megang uang. Yang kedua, penyakitan, ya, makanya dibilang generasi micin karena yang dimakan yang instan-instan. Kemudian masalah lapangan kerja, pengangguran, apalagi ada pandemi, mereka harus bersaing dengan tenaga kerja korban PHK yang sudah punya pengalaman. Dan yang terakhir adalah masalah tempat tinggal, karena harga properti yang naiknya luar biasa, sementara gajinya naiknya nggak seberapa. Ini yang dihadapi oleh anak-anak kita nantinya. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Misalnya anak kita ingin berumah tangga secara mandiri, biaya nikah 100 juta, untuk di Semarang 100 juta itu nggak mewah, standar. Ya. Beli rumah 300 juta, itu juga daerah Semarang yang agak pinggir. Kemudian perabot,
ya, plus kendaraan 50 juta, motor, jangan ngomong mobil ya, motor dulu. Total yang dibutuhkan untuk anak kita menikah secara mandiri 450 juta. Di Semarang bisa kerja dengan gaji pertama 3-4 juta itu sudah luar biasa bagus. Nah, survei yang kami lakukan ke teman-teman yang masih milenial, kalau kamu digaji 3 juta, bisa nabung berapa? Ya, mayoritas jawabnya 500 ribu. Ya, nah kita bilang aja lah 1 juta, ini udah bagus. Ya, 1 juta sebulan itu udah bagus banget. Kalau Bapak Ibu hitung 450 juta dibagi 1 juta per bulan, berarti untuk mengumpulkan 450 juta mereka butuh waktu berapa? 37,5 tahun baru bisa nikah mandiri. Nah, anak Anda sekarang misalnya usianya berapa? 23 tahun, tambahkan 37,5 tahun. Berarti baru bisa menikah nanti umur 60. Kebayang nggak? Ya, ini yang dihadapi mereka gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda sudah menghabiskan, kalau Anda hitung ya, mungkin puluhan juta bahkan ratusan juta ya untuk mempersiapkan pendidikan akademis anak-anak kita, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliahnya juga kalau bisa di universitas yang favorit, masih dikursuskan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, robotik, matematika, sains dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa, dalam tanda petik ya, sekedar jadi karyawan. Nggak salah ya, jadi karyawan. Tapi yang jadi masalah adalah tingkat pengangguran yang sarjana itu luar biasa banyak. Bahkan ada joke yang mengatakan begini, ternyata kalau mau jadi pengangguran harus jadi sarjana dulu ya. Nah, ini kan menyakitkan sekali gitu loh ya. Anda bisa cek di Semarang ya, lulusan SMA yang kerja di pabrik ya, mohon maaf jadi buruh, gajinya minimal UMR, lembur-lembur mereka bisa kena di angka 3 juta. Saya ketemu dengan beberapa mahasiswa yang rela digaji di bawah 2 juta. Ya, dengan dalih cari pengalaman, Pak. Nah, pengalaman apa? Ya, pengalaman dianiaya. Masa Anda yang tingkat pendidikannya lebih tinggi rela digaji di bawahnya? Ya. Masuk akalnya bagaimana coba? Ini yang terjadi. Ya. Jadi yang kita harus pikirkan adalah tidak cukup pendidikan akademis, IQ. Ya, butuh pengembangan diri, butuh life skill, ya, butuh spiritual quotient. Ya, kecerdasan spiritual, butuh adversity quotient, butuh emotional quotient, bagaimana mengolah emosi dengan baik. Ini yang harus dilengkapi. Plus satu lagi, yang tidak kalah penting yang dipakai sampai akhir hayat, kecerdasan untuk mengelola uang. Ya. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki ya, lewat bukunya yang sudah diterjemahkan berulang kali sejak tahun 2000 awal sampai sekarang cetak ulang terus. Judulnya Rich Dad Poor Dad. Saya tidak tahu Anda pernah baca atau belum, ya. Tapi buku ini mencerahkan banyak orang, membukakan mindsetnya banyak orang, termasuk saya dulu, ya. Jadi yang kita perlu ingat, uang itu dipakai seumur hidup. Ya. Banyak yang bilang, Pak, uang kan nggak dibawa mati, betul, ya. Tetapi untuk menguburkan jasad Anda butuh uang, untuk mengkremasi jasad Anda butuh uang, ya. Nah, yang jadi masalah kecerdasan finansial ini tidak pernah diajarkan secara formal di bangku sekolah, bangku kuliah, bahkan sampai S3 sekalipun. Ya. Nah, kabar baiknya Robert Kiyosaki mempelopori untuk mengajarkan itu lewat buku-bukunya. Nah, ada pelengkapnya supaya lebih merasuk ke dalam pikiran kita. Bentuknya permainan, ya. Boardnya seperti yang ada di gambar itu, Cash Flow 101 ya. Di situ tuliskan di boardnya, the more you play the game, the richer you become. Ya, karena permainan ini mengajarkan kepada anak-anak kita dan harusnya juga kepada diri kita sendiri supaya kita bisa lebih cerdas secara finansial. Ya, karena yang butuh ini bukan hanya anak-anak, kita yang masih hidup sebetulnya juga harus lebih cerdas secara finansial supaya semakin lama kita semakin sejahtera. Nah, benefitnya apa yang bisa diperoleh dari permainan tadi, workshop tadi? Yang pertama, memberikan pengetahuan dasar tentang pengelolaan uang. Ya, Anda juga nanti bisa membedakan mana aset, mana liability. Ya, mana kebutuhan, need, mana keinginan, want. Anda bisa membedakan ada 3 pola keuangan. Pola keuangan orang miskin, orang menengah, orang kaya. Ya, Anda bisa memahami kesalahan-kesalahan bodoh apa saja yang dilakukan orang terhadap uangnya.
ya. Anda bisa lebih hemat, ya. Anak-anak Anda juga tidak boros gitu loh, ya. Kemudian bisa lebih paham tentang pentingnya memiliki multiple sources of income, ya. Beberapa sumber income, tidak hanya tergantung pada satu sumber income. Dan juga pentingnya memiliki tandon income atau income reservoir, ya, yang berupa saving, investasi, dan proteksi, ya. Dan masih banyak lagi manfaat yang Anda bisa dapatkan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin belajar konsepnya dulu, kami memberikan seminar secara online gratis, ya, free lewat Google Meet, ya. Nanti bisa cek jadwalnya. Anda bisa belajar dulu, ya. Saran kami, simaklah bersama-sama dengan keluarga Anda, ya. Karena ini penting sekali, ya. Durasinya paling-paling 1 jam lah paling lama. Tetapi memberikan dasar pengetahuan tentang kecerdasan finansial sebelum Anda nanti masuk main di workshopnya, main gamenya. Oke, nah nanti Anda bisa hubungi kami, ya, di Edukasi Finansial Semarang, alamatnya di Purihan Jasmoro A8 nomor 14, nomor HP dan WhatsApp-nya itu Anda bisa lihat di situ. Jadi kami Evins, satu institusi kecil yang berusaha untuk memberikan kontribusi ke masyarakat dalam bentuk edukasi finansial, membantu teman-teman untuk memiliki second income dan memiliki cadangan income atau income reservoir, ya. Jadi pesan saya satu, Bapak Ibu, ya, Anda sudah menghabiskan sekian puluh juta, sekian ratus juta untuk mempersiapkan pendidikan formal, ya, akademis untuk anak-anak Anda. Tapi faktanya berapa persen yang dipakai? Ya, silakan Anda jawab sendiri, ya. Survei kami sih ke mereka yang sudah kerja-kerja biasanya mereka bilang ya ilmu itu yang di kuliah paling dipakai 5%, 10%, kecuali mereka yang jadi dosen. Ya, mungkin 100% kepake. Tapi yang masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia usaha, rata-rata mereka bilang antara 5-10%. Itu menghabiskan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, untuk belajar financial quotient, kecerdasan finansial, investasinya kecil sekali, ya, tetapi dipakai seumur hidup sampai akhir hayat, ya. Nah, mari belajar dulu nanti di seminar kami, ya, supaya Anda tidak membeli kucing dalam karung. Anda bisa paham apa yang Anda harus lakukan untuk keluarga Anda dan untuk anak-anak yang tercinta.